Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majinang. Guys, ini Roy Panci ya guys ya, sudah menggiring opini mengenai alam goib guys. Ini ya, untuk melindungi dirinya sendiri. Yang paling bahaya ini ya guys ya, sudah bukan lagi menyerang Pak Jokowi sendiri guys. Akan tetapi sudah membawa nama kota Solo. Wah, ini bahaya sekali ya guys ya. Soalnya sekarang sudah membawa kota guys. Satu Solo itu guys. Dibuat framing jahat, difitnah guys. Tentang yang katanya Roy Panci pernah disantet itu guys. Walaupun di sini Roy Panci tidak menyebutkan santet, tapi ada ini kan lagi podcast ya guys ya. Tapi dari lawan podcastnya menyebutkan santet itu guys. Secara tidak langsung Panci menyatakan itu. Waduh, ini bahaya banget ya. Ini ini warga Solo ini sudah ditantang ini ya, sudah difitnah ini weh. Aduh, Jan. Yakin bedegel temen ke wong ya. Nih lihat guys. Barbar betul, itu jahat betul. Makanya itu yang dilaporkan juga ke Komnas HAM gitu loh. Karena itu sudah jahat. Bahwa ada hal yang mungkin ini bukan untuk menjadikan perdebatan. Iya. Kebetulan saya hidup dari lingkungan dulu di kecil itu di seputaran keraton ya gitu. Keraton Purwakola. Makanya ada KRMT ya. Nah, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan terjadi ya. Iya, terjadi. Karena orang juga tahu semua lah, gitulah. Yang namanya gelembuk Solo itu terjadi. Ya, tapi ya saya senyumin aja deh, gitu, kayak gitu, nggak apa-apa. Yang jahat tetap jahat, yang batil tetap batil. Berapa kali di gelembuk santet itu? Saya nggak bilang santet loh. Ya. Tuh kan guys ya, saya tidak bilang santet loh, tapi lawan bicaranya bilang santet. Secara tidak langsung itu sudah timbul fitnah guys, yang dimana Roy Panci sering ya guys ya bilang seperti itu. Ini sudah menggiring opini guys, ini ya bisa diartikan mengadu domba, bisa juga. Apa memang sengaja ini Roy Panci mau melawan orang Solo? Aduh, ini orang Solo harus bertindak tegas ini ya guys ya. Jangan mau, ini soalnya udah bawa-bawa Solo, bukan berbeda dengan Jokowi. Kalau Jokowi perorangan, ini sudah membawa nama kota. Waduh. Panci urusannya panjang ini, Cici. Saya senyum aja, ya, jadi biarin aja. Loh, santet itu kan pakai tele apa istilahnya tuh? Telepati ya? Itu teletabis. Sini telematika, kan kalau ketemu jadi teletabis kan? Makanya itu, insya Allah balik ke orangnya. Ya gitu. Insya Allah balik dan orangnya udah mulai kelihatan sekarang. Orang bisa menilai kok. Oh, udah mulai kelihatan sekarang. Siapa itu? Bukan. Udah mulai kelihatan. Yang ngirim maksudnya nih mas? Yang ngirim. Iya. Siapa yang ngirim? Ya udahlah kelihatan lah. Nah, inisial aja inisial. Kalau menurut orang-orang yang udah makin kelihatan tremor. Oh, cluenya itu. Katanya yang sudah terlihat tremor guys. Itu berarti kan sing wis ndredeg kayak gitu. Lah, secara tidak langsung itu menunjukkan kepada Pak Jokowi yang katanya mereka para kaum abah itu guys ya, menyebut Pak Jokowi kalau diwawancara suka kakinya getar-getar. Ya memang itu ciri khasnya ya guys ya. Saya saja kalau lagi ngobrol ataupun lagi bersama murid saya, kalau ngobrol itu kakinya suka kayak gini guys, kayak gitu. Jadi biar ya intinya biar nggak kaku lah seperti itu. Itu kan ciri khas Panci. Aduh, Jan. Dan di sini yang paling bahaya itu Anda sudah memframing bahwa si Panci katanya pernah dapat kiriman santet, guys. Jangan sampai hal yang tidak terjadi malah terjadi, ya guys ya. Panci nanti masuk ke dalam perut kamu gimana sih itu? Kalau ngomong hati-hati sih, kalau ngomong hati-hati itu. Tapi masih belum masuk ya? Iya. Udah, nggak usah dimasukin. Waduh, tapi ntar lu nggak bisa tidur loh. Iya. Kepikiran nih. Kepikiran. Oh, jadi udah mulai kelihatan nih. Iya. Oh, jangan-jangan berarti ternyata yang ada proyek jangan orang itu. Nah iya, makanya ya udahlah, kita percaya kepada sekali lagi, kita percaya kita makhluk beragama. Kita percaya Tuhan yang Maha Kuasa. Percaya ngomong kayak gitu ya guys ya.
Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi tanda tanya ini guys, ini kok orang kok makin lama makin kesini ya guys ya, itu pikirannya jadi ngawur guys. Aduh, jangan-jangan bener ya guys ya, ini sudah tugasnya Pak Purnomo ini. Pak Purnomo, inilah pasiennya, tolonglah ini diambil lagi nih. Percaya bahwa ya itu tadi, kalau memang yang kita lakukan itu nggak ada niat orang mau ada jahat, orang mensreya, siapa yang punya mensreya? Kalau ada orang yang memang tidak berniat benar, ya bahkan itu udah banyak juga suara sekarang mulai pada muncul loh teman-teman dari partainya yang dulu ya, mengatakan wis toh nek ra duwe iki ora sah gitu, kalau nggak punya tuh ya nggak usah. Itu pun udah mulai ada suara-suara kayak gitu. Ya udah, tunggu aja tanggal mainnya. Dan saya percaya sekali lagi ya, kalaupun sesuatu terjadi ya pada saya, pada Dr. Rismon, pada Dr. Tifa, pada Bu Kurnia, pada Pak Rizal Fadila, insya Allah akan ada roy-roy yang lain. Aduh, udah pesimis lagi guys. Ini yang saya suka guys. Ternyata Roy Panji juga tahu guys bahwa dirinya nanti akan dipenjara. Panji, udahlah, nggak usah membuat framing seperti itu. Ini mah ajakan ini guys ya, secara tidak langsung seperti Bambang Tri ya guys ya, mengajak seseorang agar nanti setelah Roy Panji dipenjara ataupun masuk Hotel Prodeo itu agar ada yang seperti Roy Panji yang lainnya. Woi Bung, anak muda generasi Z ini sudah pada pemikirnya sudah hebat itu ya. Jangan Anda ajak-ajak untuk berbuat yang tidak penting. Itu sudah masuk ke ranahnya fitnah. Boleh menuduh orang, tapi dengan catatan Anda ataupun orang yang menuduh itu harus punya keasliannya ataupun buktinya. Anda belum punya bukti, tapi Anda sudah memframing, sudah membuat gaduh sampai menyebarkan berita bohong ke dunia maya dengan sebutan ijazah Pak Jokowi palsu. Siapa orangnya? Sing ora kesuh. Siapa orangnya yang tidak akan marah atas semua tindakan yang pernah kalian lakukan? Seperti Pak Jokowi yang terus dihina, dicaci maki, dan direndahkan serendah-rendahnya. Ada respon-respon yang lain, Latif. Dulu kan juga ada. Dan yang menarik satu lagi nih, kalau kita breakdown berdasarkan akses informasi di media sosial, itu yang paling percaya bahwa Pak Jokowi memalsukan ijazah, itu mereka pengguna Twitter yang mendapatkan informasi melalui platform Twitter atau X. Ya. Sementara mereka yang menggunakan entah itu media televisi, kemudian platform sosial media yang lain, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, itu tidak percaya, itu mayoritas tidak percaya bahwa ada pemalsuan ijazah. Ya. Ya iyalah, X ya guys ya. X kan itu anak abah ya guys. Iya, jadi saya kebetulan sering diundang oleh para bisnis ya, atau pelaku ekonomi, dan banyak di antara mereka yang pada dasarnya rasional dan bukan bagian dari fansnya Pak Jokowi. Dan banyak sekali yang mengatakan kepada saya bahwa secara logika ya sulit untuk mengatakan ada proses pemalsuan ijazah dalam kasus Pak Jokowi. Karena ada banyak teman Pak Jokowi yang masih hidup yang bisa kita tanya. Ada institusi UGM yang bisa kita klarifikasi. Ada institusi seperti KPU. Karena Pak Jokowi maju dalam proses kontestasi elektoral 2 kali di tingkat pilkada kota Surakarta. Dan salah satu syaratnya adalah syarat ijazah. Dan ada proses verifikasi oleh KPU. Kemudian di tingkat Pilgub 2012 dia maju di Jakarta. Kemudian di Pilpres 2014 dan 2019. Dan masing-masing KPU tingkatan nasional sampai lokal ini kan melakukan verifikasi. Ya. Jadi sesimpel itu. Jadi sebenarnya ada banyak warga yang rasional, yang bukan fansnya Pak Jokowi, yang menganggap bahwa isu ini terlalu dibuat-buat. Jadi lebih baik kita fokus pada isu besar yang dihadapi oleh bangsa ini.
Nah, itu pintar cerdas ya guys ya. Gara-gara isu ini guys ya, Pertamina hilang guys, ini tenggelam guys, tenggelam, tenggelam. Judul aja yang baru yang saya upload di akun yang utama ya guys ya, itu Black Karma Jenang. Masalah Budi Ari yang menyebut katanya ada aliran dana masuk ke dalam PDIP, sepi guys, sepi itu. Ya nggak bisa diangkat kalau sepi itu guys. Gara-gara siapa ya? Panci guys, ini biang gaduhnya. Yaitu soal geopolitik yang tidak menentu, isu global economic uncertainty, rupiah kita mengalami tekanan meskipun belakangan agak menguat, tetapi overall agak turun 10% dibanding sebelumnya. Kemudian isu PHK. Saya kira itu isu yang jauh lebih penting, yang menurut saya membutuhkan perhatian publik lebih keras dalam rangka membantu pemerintah agar masalah-masalah kebangsaan yang lebih substantif ini itu bisa segera teratasi, ketimbang isu ijazah. Toh Pak Jokowi juga sudah selesai masa jabatannya sebagai presiden, jadi buat apa gitu ya kita menghabiskan energi untuk hal-hal yang kita tahu secara implikasi politiknya juga sudah tidak ada, karena beliau sudah tidak lagi menjadi pejabat publik sebagai presiden. Anak apa? Anak apa? Oh, anak apa? Jadi selama ini kalian yang bilang ijazah Pak Jokowi nggak asli anak apa? Lama juga sembuhnya sakit hati itu ya. Bisa sembuh bang, tenang, tenang. Tapi nanti nunggu mati ya guys. Dan dari hasil yang ditemukan memang ada sekitar 66,9% yang tidak percaya dan kurang percaya bahwa Presiden Jokowi memakai ijazah, dan hanya sekitar 19,1% yang percaya Presiden Jokowi memakai ijazah. Jadi polling yang saya lakukan itu, apakah Anda percaya dengan apa yang diumumkan oleh Barreskrim atau polisi? Yang tidak percaya itu lebih banyak, 89% yang tidak percaya. Pendukung Mas Anies dalam jumlah yang cukup lumayan itu percaya bahwa Pak Jokowi memakai ijazahnya. Nah di situ saya kira lebih berkaitan dengan sikap partisan. Ngerti sekarang? Ngerti dong. Masa nggak ngerti? Paham lah ya, paham lah ya. Indikator politik ya, salah satu lembaga survei paling terpercaya di Indonesia sudah mengumumkan hasil surveinya bahwa hampir 70%, 66,9% ya, masyarakat Indonesia, ya, mayoritas masyarakat Indonesia percaya sama Pak Jokowi. Bahwa Pak Jokowi nggak mungkin itu bikin-bikin ijazah nggak asli kayak kata Roy Suryo dan lain-lain itu. Pak Roy Suryo, Pak Amin Rais, Dr. Tifa, Rismon, kau dengar ini hasil surveinya. Nah, yang lebih lucu, Pak Burhanuddin, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, sudah bilang juga mayoritas pendukung Pak Anies atau anak abah yang paling tidak percaya sama Pak Jokowi. Mereka percaya bahwa Pak Jokowi bikin ijazah tidak asli itu. Anak abah loh ini. Berarti apa? Berarti dugaanku ini hanya apa? Hanya sakit hati yang tak kunjung sembuh. Hanya dugaanku hanya iri, hanya sensi. Dan dugaanku juga ini hanya cari-cari kesalahan yang mau bikin Pak Jokowi jadi nggak baik. Padahal masyarakat tetap percaya sama Pak Jokowi. Nggak berhasil mereka. Tapi memang betul kali ya indikator politik ini ya. Rata-rata kulihat ya, yang getol ya, yang vokal mengkritik ijazah Pak Jokowi ini semua pendukung Pak Anies loh, anak abal loh. Coba satu ya, Bang Refli Harun, pendukung Pak Anies kan? Egy Sujana ya, dia yang ngelaporin Pak Jokowi dan Rektor UGM, pendukung Pak Anies kan? Pak Amin Rais, Dr. Tifa, semua pendukung Pak Anies. Nah pertanyaannya, Bang Roy Suryo ini pendukung Pak Anies nggak? Coba siapa yang tahu tulis di kolom komen. Atau dia mendukung dirinya sendiri untuk jadi presiden. Iya guys ya, itu biarin lah jadi presiden itu Panci guys. Disuruh jadi presiden guys, suruh ikut capres besok guys. Kita pengen lihat seberapa ya nggak bisa guys, nggak bisa guys, nggak bisa. Soalnya apa? Soalnya kan bentar lagi masuk prodeo guys ya. Gimana menurut kalian guys tentang video ini guys?
Yang pertama, Roy Panji sudah membuat framing-framing gila kembali ya guys ya. Terus yang kedua, ini sudah jelas dari survei lembaga internasional yang sudah terpercaya ini guys, yang biasa mensurvei pemilu guys, pemilu presiden apapun itu juga sudah mensurvei guys, bahwa banyak yang intinya ya 66% ataupun 70% ini guys, hampir ya, masyarakat tidak percaya bahwa Pak Jokowi memalsukan ijazah. Berarti intinya masyarakat lebih percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Nah, dari sini saja sudah kelihatan guys ya, di situ di situ sudah disebutkan bahwa Burhanuddin menyebut bahwa dari X yang tidak percaya, X itu jelas itu anak abah guys. Aplikasi Twitter itu kebanyakan mayoritas anak abah. Plus lagi di sini langsung disebutkan guys, anak abah mayoritas itu tidak senang kalau ijazah Pak Jokowi asli. Sakit hatiku dibawa mati. Oke sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiap hari teriak paling bener, tapi ucapanmu tak ada yang bener. Fitnah sana sini gak kenal waktu, ngomong cinta damai tapi faktanya palsu. Ngaku cinta bangsa tapi bikin luka, nak dorong kanan kiri cari muka. Di balik jubah sembunyi dusta, kadrun kok makin parah. Drun kadrun, kapan kau tobat? Fitnah sana sini memecah belah bangsa. Kadrun, ayo pada tobat. Kami YouTuber Nusantara siap lawan kalian semua. Udah cukup drama, udah cukup benci. Mari kita rukun, gak usah cari sensasi. Kalau cinta negeri, buktikan dengan aksi. Bukan hak tiap hari, kayak sinetron pagi. Drun kadrun, ingat mati drun kadrun. Drun kadrun, tobatmu kapan drun kadrun. Kok makin parah, fitnah sana sini pemecah belah bangsa. Kadrun, ayo pada tobat. Kami YouTuber Nusantara siap lawan kalian semua. Udah cukup drama, udah cukup benci. Mari kita rukun, gak usah cari sensasi. Kalau cinta negeri, buktikan dengan aksi. Bukan hoax tiap hari kayak sinetron pagi. Drun kadrun, ingat mati